Kita sekarang membahas turap cantilever ya. Turap berjangkar. Maaf ya. Cantilever udah kemarin ya. Sekarang kita turap berjangkar. Oke. Nah, turap berjangkar. Oke. Baik. Nah, untuk turap berjangkar seperti ini ya. Untuk pembahasan turap berjangkar ini, saya coba melanjutkan prinsip dari turap cantilever. Nah, begini ya. Waktu turap cantilever, kita punya kondisi seperti ini, di mana kalau ini adalah ketinggian atau ini adalah beda tingginya dari atau ketinggian turapnya. Kemudian di sini kita dalam perhitungan kita mencari Z ya, bukannya T, karena kita berasumsi bahwa dengan Z ini di sini kondisinya adalah di titik ini ya, kalau misalkan ini adalah titik A, kemudian B, ya, kemudian ini titik C ya. Di titik C kita masih kondisinya masih bebas ya, atau masih sendi, belum jepit ya, sehingga kita memperoleh atau kalau mau mencari T-nya kedalaman turap yang sesungguhnya itu adalah 1,2 kali Z. Begitu ya. Nah, sekarang gitu. Kalau kita memiliki turap berjangkar di sini ya, kalau kita punya turap berjangkar seperti ini ya, ini, begini ya, gitu ya, gitu. Berarti anggaplah di sini ya, ada turapnya, ada jangkarnya seperti ini. Nah, begini ya. Nah, tapi turap jangkar ini merupakan seperti di sini itu ada gaya jangkar, gaya tekan. Nah, ya, ada gaya tekan. Ya, ya, karena yang nanti akan ditahan oleh gaya jangkar ini, gitu kan? Ya, jadi jangkar ini adalah menarik, ya kan? Itu. Sehingga ini yang harus kita cari. Nanti kalau ini kita cari, ya kan? Sehingga nanti kita bisa merencanakan jangkarnya ini. Ya. Merencanakan jangkar. Oke? Nah, dan nanti kita akan coba masuk ya, bagaimana perencanaan jangkar itu sendiri, karena jangkar ini adalah bab sendiri ya. Nah, jadi yang terpenting adalah ini kita hapus dulu ya. Jadi kita mencari ya, kita mencari gaya S. Ya, gaya S itu adalah gaya jangkar. Ya, nanti gaya jangkar ini yang kita gunakan untuk merencanakan jangkar. Nah, kalau kita kondisinya adalah seperti ini, ya berarti ya, kita ini ya, punya nah, kalau ini adalah H, ya, nah, itu, nah ini adalah
apa namanya? Ini adalah kedalamannya, ya. Itu. Nah, ini adalah jarak, misalkan jarak jangkarnya yaitu YS-nya. Jadi titik ini, ya, itu sudah harus direncanakan, diketahui kita mau taruh posisi jangkarnya di mana, ya. YS-nya ini berapa? Ini A, ya. Kalau kita bilang ini adalah titik A, ini tadi titik B, ini tadi titik C. Nah, ini kita anggap sebagai titik D misalkan. Ya. Nah, sekarang kalau pada saat turap cantilever, posisinya kan harus ini. Kalau ini adalah turapnya, ya. Kalau ini adalah turapnya, ya. Kalau ini adalah turapnya, ya. Itu kan sistemnya adalah ini adalah harus jepit kan, ini kan, ya. Nah, sekarang kalau turap cantilever, turap berjangkar, kalau ini adalah turapnya, ini turapnya, di sini ada gaya jangkar, seakan-akan di sini kan ada apa? Jadi di sini kan ada sendi kan, benar nggak? Nah, kalau di sini ada sendi, supaya apa? Struktur itu stabil, apakah ini harus jepit? Nggak harus ya. Kalau jepit malah ini ada satu gayanya, 1, 2, 3, tambah ini sendi, sendi itu ada 2, jadi ada 5 yang tidak diketahuinya. Berarti ini adalah statis tak tentu, memang lebih stabil, ya. Tapi kita cukup, ya, tidak perlu membuat ini jepit, ya. Tapi, ya, ini kita cukup membuat di sini ini sendi, gitu kan. Nah, gini kan gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ini kan, ya, ini kan tekanan tanahnya misalkan, ya, ini kan mekteknya kan gini, model mekteknya, ya. Nah, di sini sama ya. Ini kan bebannya dari tekanan tanah. Nah, gini kan. Nah, berarti, ya kan, di titik C ini ya sudah. Kalau apa, waktu di cantilever itu seakan-akan di sini ada gaya apa C, ya kan? Di sini C-nya hilang. C ini kan sebagai kita memodelkan bahwa di sini harus jepit, makanya di situ ada gaya C dari tekanan tanah atau gaya-gaya yang di bawah C ini, ya kan? Karena T-nya sendiri kan 1,2 Z, artinya ada kedalaman 20% dari Z, ya. Itu adalah kita simpulkan dengan gaya C, supaya kita menjamin bahwa di titik C itu adalah terjepit. Nah, tapi kalau kondisi di sini, ya, itu kita tetap, ya kan, berarti, ya, ini adalah langsung kita sebut sebagai T, paham ya, gitu. Jadi bukan T apa Z lagi, atau kalau kita mau konsisten, ya, kalau ini kita hitung Z, ya, sama,
Ya kan Z, karena Z ini adalah kedalaman di mana di sini belum terjepit, tapi masih bebas, ya kan? Masih sendi, ya. Nah, oke. Kita anggap bahwa di C ini sendi berarti Z. Kemudian nanti T-nya yang kedalaman turap yang sebenarnya nggak usah dikalikan 20%, tetap T sama dengan Z. Begitu ya. Nah, sehingga ya kalau begini ya, ya sudah. Ini yang seperti saya bilang minggu lalu, ini adalah hanya mektek ya. Ini adalah pelajaran mektek. Nah, kalau ini adalah tekanan tanah begini kan ya. Di sini ada tekanan tanahnya. Ya. Di sini ada tekanan tanahnya. Begini ya. Kemudian di sini ada kanan tanah pasifnya. Nah, ini ya kondisinya. Nah, jadi kalau kita putar ya supaya kita pengerjaannya mempermudah ini kan begini ya. Jadi di sini ada sendi, di sini ada sendi, gitu ya. Nah, ini statik atau statis tertentu ya, masih bisa, udah stabil ya. Kemudian di sini ada apa namanya? Di sini ada tekanan tanah gini ya, beban segitiga merupakan beban segitiga yang diakibatkan oleh tekanan tanah aktif. Kemudian di sini ya, di sini ada ini ya, ada beban tekanan tanah pasif ya. Nah, kalau saya bilang di sini adalah titik A, bukan ya, bukan titik A, itu ada di sini ya, ini titik A, ini titik B, oh bukan ya, kita bilang ini adalah titik B-nya di sini, ini titik C-nya ya, ini adalah titik D, gitu kan ya. Nah, sekarang ya silakan selesaikan ya, selesaikan. Yang kita cari adalah mencari apa? Mencari ini adalah Z, ini adalah H, ya. Ini adalah apa? YS, gitu ya. Yang diketahui mana? Yang diketahui H dan YS. Yang belum diketahui adalah Z. Dan nah, di sini kan ada gaya S. Nah, jadi Z dan S yang belum diketahui. Analog ya dengan turap cantilever. Kalau turap cantilever yang kita cari adalah Z dan C. Begitu kan ya. Tetapi kalau sekarang di turap cantilever Z dan S. Ya sudah. Sekarang kita punya dua persamaan. Apa? Sigma V sama dengan 0. Ya kan gitu. Sigma V kan harus sama dengan 0. Ya, gaya-gaya yang berlawanan ini harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sigma momen di mana sama dengan 0. Sigma momen di mana?
Di A. Bukan. Kalau kamu pakai sigma momen di A0, bisa juga. Terus di mana lagi? Tapi kamu nanti ketemunya, ya, persamaannya, matematikanya, itu akan sulit. Yang mudah itu di mana? Kamu taruh di mana? Di sigma momen di D. Supaya persamaannya nanti S-nya, kan kita mau cari S kan ya? Nah, S-nya tereliminir. Jadi dengan satu persamaan aja, sigma momen di D, nah nanti akan langsung bisa dapat Z. Paham ya? Itu. Jadi kemungkinan sigma momen ini bisa sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di D, sendi kan, sigma momen di sendi kan 0. Ya. Kemudian, karena sendi tidak menahan momen. Kemudian sigma momen di C juga 0. Di sini tidak ada momen. Ya, yang ada momen itu adalah di jepit. Oke. Nah, tapi jepit juga ya kan karena ada momen, makanya ada momen yang menahannya, ya gitu. Nah, jadi seperti ini sehingga kalau dari persamaan dua ini, ya kita langsung bisa mencari Z, ya. Bagaimana coba? Momen di sigma momen D sama dengan 0. Sigma momen di titik D, ya, sama dengan 0, ya. Gimana? Sudah. Di sini momen ada 0 kan ya? Akibat tekanan tanah aktif, ya kan, kita punya gaya ini kan ya. Di sini misalkan ya kita sebut PAH. Ya, PAH itu adalah ya gaya itu adalah luasan dari diagram tekanan ini. Luasan segitiga ini. Ya kan? PAH dikali apa? Dikali apa? Jarak dari PAH ke titik D. Ada yang tahu? PAH dikali sepertiga atau 2/3 ya. Itu. Kalau dari titik A kan 2/3. 2/3 dari apa? 2/3 kali H plus Z. Ya kan? Tapi dikurang YS. Ini jarak ini. Gimana mencari jarak ini? Nah, kita kan mau mencari kan? Kan rumus momen itu adalah gaya kali jarak kan ya? Momen di titik D adalah PAH dikali jaraknya ini kan? Nah, ini dia. Ini dia jaraknya. Ya kan? 2/3 dulu, ini 2/3 H plus Z, ya, karena dia itu di titik beratnya diagram tekanan tanah aktif ini, ya, 2/3-nya berarti jarak 2/3 itu dari A sampai ini dia, sampai PAH, ya. Tapi kita mau carikan jarak PAH ke D, berarti dikurangi YS. Bisa dipahami? Nah, kemudian ditambah dikurang. Nah, arahnya berlawanan. Dikurang dengan ini. PPH.
absen atau bintang. Nah, saya sudah katakan ya, pakai bintang di mana FK-nya dikurang atau dibagi KPH-nya dibagi. Ya, FK dikurang PPH bintang dikali jaraknya apa? Jaraknya dari PPH bintang ke D adalah apa? Banyak caranya. 2/3 T, Pak. 2/3 T. Nggak ada T. Z. Oke. 2/3 Z kan cuma jarak dari PPH absen ke B. Kemudian dari B ke D-nya? Sepertiga Z. Kalau 1/3 Z, jarak dari PPH ke C. Yang saya mau cari kan jarak ini. Nih. Nah, jarak ini berapa? Coba rumusnya. 2/3H tambah setengah kali 1/3 Z. Oke, pelan-pelan. Kamu mau pakai 2/3 Z. 2/3H ditambah setengah kali 1/3 Z. Kok 2/3H? PPH loh. PPH absen memang 2/3H. Harusnya 2/3 Z dong, titik beratnya ke B. 2/3H itu jarak dari mana ke mana? Benar nggak? Maksud, atau kamu ada maksud lain? Kenapa 2/3H? Yang 2/3H itu adalah jarak PAH ke A. Tapi yang kita mau cari kan jarak PH ke D. Jangan perhatikan yang PAH. PPH bintang itu adalah titik beratnya adalah ya 2/3 Z ditambah H kurang YS. 2/3 Z ditambah H kurang YS. H dikurang YS. Iya benar gini. Nah, ini dalam kurung. Nah, ini kan jaraknya tuh. Jarak dari D ke PPH absen. Begitu ya? Sama dengan 0. Ini kan persamaan. Persamaan yang masih belum diketahui apanya. Mau mencari Z. Mencari Z. H diketahui kan? YS diketahui. H diketahui. YS diketahui. PAH. Nah, PAH belum diketahui. Tapi masih ada variabel Z di situ. Nah, sekarang kita turunkan. Nah, PAH-nya sendiri apa? Nah, PAH-nya sendiri apa? PAH itu luasan segitiganya kan? Sama dengan? Setengah gamma. Nah, ini dulu deh ya. Ya, satu-satu dulu ya. Nah, kalau ini saya sebut sebagai PAH di titik C kan gitu ya. Nih, panjang ini nih, tinggi ini itu adalah PAH di titik C. Ini adalah PPH absen di titik C. Nah, pakai simbol dulu ya. Nah, sekarang berarti PAH sama dengan luas segitiga. Ya kan, tekanan tanah apa? PAH sama dengan setengah dikali gamma. Jangan dulu. Nah, tingginya PAHC. PAHC nih. Ya, tinggi segitiga kan? Terus alasnya, panjang alas segitiganya adalah H plus Z.
Z. Begitu kan? Nah, baru PAH di titik C ini kita turunkan. Ya, rumusnya adalah baru KAH gamma kali H plus Z. Nah, ya, PAH ini adalah tekanan tanah aktif komponen horizontal di titik C. Yaitu adalah rumusnya KAH koefisien tekanan tanah aktif komponen horizontal dikali gamma kali kedalamannya. Kedalamannya itu H plus Z kan? Begitu. Nah, bisa kalian lihat berarti di sini ya itu persamaannya itu persamaan pangkat 3 karena di sini ada Z. Nanti kalau kalian jumlahkan semuanya nih ya dijadiin satu persamaan ya itu ya ini ada pangkat 3 entar. Ya. Pangkat 3 kan? Analog ini juga sama. PPH bintang ini ya, PPH bintang ini sama dengan luas segitiganya setengah PPH kecil bintang di titik C dikali Z. Gitu. Rumus ketiga. Ya, sebenarnya simpel. Ya. Kemudian PPH bintang itu adalah KAH gamma APH bintang karena pasif kan gamma kali Z. Sekali lagi yang apa? Komponen yang kedua ini ya ini juga ya pangkat 3. Ini 1, ini Z kedua, ini Z pangkat 3. Sehingga dari persamaan pangkat 3 ini kalian nanti akan memperoleh nilai Z sama dengan titik-titik. Ya dicoba ya. Kalian pakai kalkulator dicoba Z, nilai Z-nya dimasukkan sehingga persamaannya menjadi 0. Yang tadi saya bilang, saya tidak minta kalian menyelesaikannya secara matematis, tapi dicoba-coba. Dicoba-coba. Ya. Nah, saya minggu lalu belum sampaikan bahwa dalam menghitung atau mencari kedalaman turap ini, ya, itu memang yang saya ajarkan adalah secara analitis, ya, dengan metode matematis ini, ya. Tapi ada juga metode yang menggunakan diagram yang disebut sebagai diagram Bloom, ya, di buku itu dijelaskan. Tapi saya berharap sepertinya dengan apa namanya teknologi yang ada, kalkulator yang ada, ya, kita nggak perlu lagi menggunakan diagram, ya, gitu. Kita akan lebih akurat dengan menggunakan cara analitis ini, ya. Jadi saya tidak ajarkan ke kalian. Kalau dulu memang ya banyak metode-metode dengan menggunakan diagram-diagram yang kita bawa ke lapangan, kemudian kita hitung menggunakan diagram-diagram tersebut. Nah, tapi sekarang sudah tidak zamannya lagi, ya, gitu. Makanya saya tidak ajarkan kalian menggunakan diagram Bloom, begitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa ini adalah dicoba-coba, ya kan, sehingga dapat nilai Z, begitu ya. Nah, baru tugas kita yang kedua adalah mencari gaya jangkar kan, begitu. Nah, kalau Z sudah dapat, kalian mundur kan, Z dapat apa? Z dapat, sehingga kalian nanti akan bisa menghitung ini, akan bisa menghitung apa? PAH ini, ya kan, dengan menggunakan rumus ini. Kemudian dengan dapat PAH, nanti kalian akan dapat ini, PAH besar, ya, dengan PAH. Sehingga PAH diketahui, demikian juga nah, kalian dengan ini,
dengan memasukkan nilai Z dapat ini ya dengan menggunakan rumus ini, kemudian dapat ini dengan menggunakan rumus ini, ya kan? Nah, sehingga PPH diketahui, PPH absen diketahui, maka dengan menggunakan rumus sigma V sama dengan 0, ya, kita bisa masuk. Nah, sigma V sama dengan 0, gaya kita kan cuma ada 3. Ya, S, PAH, dan PPH absen. Berarti sama dengan itu S ditambah PPH. Lihat aja arahnya ya. PPH bintang ya dikurang PAH sama dengan 0. Sehingga dari sini, dari persamaan ini ya, ini diketahui tadi kan ya, dengan memasukkan Z, PAH diketahui dengan memasukkan Z, maka nanti kalian akan dapat nilai S, ya kan? S sama dengan ya PAH dikurang PPH bintang. Sama dengan berapa? Ya, ini dia hasilnya nanti berapa. Nah, jadi menurut saya adalah turap ini perhitungannya adalah sangat-sangat simpel ya, gitu. Sehingga nanti kita sudah dapat nilai Z, ya, kemudian kita dapat S. S ini adalah digunakan untuk apa? Digunakan untuk merencanakan jangkar. Oke. Ya. Merencanakan jangkar. Jangkar itu banyak tipenya ya, dan nanti kita akan belajar ya terkait jangkar. Ya. Nah, sedangkan Z ini ya, nah, ini berarti untuk kedalaman turap ya, T ya, atau kedalaman turap itu sama dengan apa? Sama dengan Z. Ya. Kalau cantilever kan T-nya 1,2 Z ya. Tapi kalau turap berjangkar T-nya adalah sama dengan Z. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah ini, ya, sudah. Yang berikutnya adalah kita mencari dimensi. Ya, mencari dimensi dari turap ini sendiri, nih, dinding turapnya. Ya, mencari dimensi dari dinding turapnya. Nah, mencari dimensi dinding turap, ya, intinya adalah mencari momen maksimum adanya di mana dulu, kemudian besarnya berapa. Ya. Jadi yang berikutnya adalah menentukan dimensi dinding turap atau tipe turap kalau kita mau menggunakan turap yang sudah jadi. Caranya gimana? Nah, kalian perhatikan di sini. Caranya adalah ya, cari momen maksimum. Cari momen maksimum. Ya, momen maksimum berapa? Ini tugas kita. Ya. Nanti kalau momen maksimum udah dapat, ya. Nah, kalau misalkan turapnya itu dari beton, ya, itu adalah atau dari kayu, dari baja, ya. Nah, tegangan sama dengan momen maksimum dibagi W.
momen tahan kan. Ya. W ini adalah sama dengan apa? 1/6 BH kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau momen tahan itu maaf ya, dia tidak BH kuadrat tapi adalah BH. Jadi kalau misalkan dimensinya, nah ini kan turap ya, gini ya. Nah, ini adalah D. Ya, kalau ini kan prinsip kalau misalkan kita punya, nah, kalian begini kan ya. Kalau menghitung balok ya, ini B, ini H. Gitu kan. Di mana momen ini, ya kan, ya berputarnya begini kan ya. Bawah tarik, ini adalah ya. Nah, kalau kita kan begini ya. Bentuknya adalah kan turap ya. Kalau turap begini kan ya. Nah, sekarang berarti tanpa atasnya kan begini. Benar nggak? Ya kan? Ini adalah D-nya. Ketebalan turap. Ya. Ketebalan turap. Momennya kan dari sini kan. Ya. Momennya kan begini. Momennya kan berputar gini kan. Benar kan? Nah, kalau berputar gini, ini kalau tanpa atasnya kayak gini, ini kan 1 meter panjang kan, ukurannya meter panjang. Karena memanjang ke sana kan turap itu. Ya. Nah, berarti ya dari sini ya. Ya, maaf ya, ini sebenarnya benar ya. Kalau momen tahan momen ya, itu pangkat 3 ya, BH kuadrat ya. Kalau momen inersia adalah 1/12 ya. Nah, kemudian ini adalah disebut sebagai momen tahan dari strukturnya, apakah dia baja atau ini ya, kan seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini adalah ya, ini menjadi apa? 1/6 ya, D-nya ya. Kalau ini adalah L ya, berarti ini kan 1 meter ya. Nah, kalau 1 meter berarti M ini adalah D kuadrat kali L misalkan. Kalau ini adalah L ya, kan memanjang. Ya, jadi yang dikuadratkan adalah yang D-nya. Sehingga dari sini ya. Nah, dari sini ya, ini adalah harus lebih kecil dari tegangan izin atau tegangan izin tarik ya kan, dari kayu atau baja. Begitu kan? Nah, itu. Jadi saya ini kan coba ya, saya lebih perjelas lagi. Kalau gunakan turapnya dari turap kayu ya, nah, ini seperti ini. Tegangan sama dengan momen maksimum. Nah, ini yang kita cari ya nanti ya, dibagi W tahannya ya, berarti tegangan sama harus lebih kecil sama dengan tegangan tarik kayu, tegangan izin tarik kayu gitu. Ya. Nah, sehingga nanti ini adalah
1/6 BL kuadrat. Berarti D kuadrat kali L. Ya, yang dikuadratkan adalah D. D ini adalah tebal dinding. Tebal dinding. Dinding turap. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sheet pile? Ya. Sheet pile itu adalah yang udah di ini. Yang sudah difabrikasi. Kalian tinggal ya, tegangan sama dengan momen maksimum ya. Kemudian ini W tahan. Harus lebih kecil dari tegangan izin tarik baja. Kan? Ini diketahui ya. Nah, jadi kalau ini diketahui berarti W tahan ya. Ya. Apa? W sama dengan ya, W perlu ya. Itu ya, momen maksimum ya dibagi tegangan tarik baja, tegangan izin tariknya ya. Nah, ini sama dengan dapat berapa ya kan? Ini kalian pilih ya. Setiap tipe file ya kan? Pilih tipe sheet pile ya. Pilih tipe sheet pile yang memiliki W lebih besar dari W perlu begitu. Nah, kita kan butuhnya momen tahanan yang perlu berapa? Nah, kalau kalian lihat di tabel di buku juga ada ya. Itu salah satu contoh aja, tapi kalian harus update itu tabelnya sehingga nanti di setiap tabel itu, setiap tipe sheet pile itu ya, itu sudah diketahui berapa momen tahanannya dari tipe tersebut. Ya, sehingga kita harus lihat ya, yang kita pilih adalah yang W-nya lebih besar dari W perlu. Kalau beton, kalau dinding beton, dinding turap dari beton. Ya. Nah, itu gampang ya, kalian langsung rumus AS saja. Ya, AS kan ada momen maksimum. Ya. Nah, ini ada rumusnya nih. Ya. Silakan, ya, silakan gunakan, ya. Hitung. Nah, jadi D-nya, ya, jadi tebal dinding ditentukan dulu. Ya. Tebal dinding turap ditentukan berapa? Ya. Tentukan dulu. Lalu hitung tulangan perlu menggunakan metode yang diajarkan di matkul mata kuliah beton. Oke. Ya. Nah, sekarang giliran bagaimana kita menghitung momen maksimumnya. Balik lagi ke gambar ini. Ya. Nah, karena ini gambar model
mekanika tekniknya kita ini. Nah, saya katakan, mana dia? Momen maksimum berapa kan kita mencari. Nah, kita keywordnya adalah ya, momen maksimum berada di mana apa? Gaya lintang sama dengan 0. Nah, ini tolong dicamkan. Ya. Ini adalah prinsip dasar konstruksi beton atau mekanika teknik. Ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu menggambarkan tuh bidang momennya bagaimana, ya. Gitu. Cukup kita cari di mana gaya lintang sama dengan 0. Nah, saya ajarkan kalian juga bahwa nggak perlu juga gaya lintang sama dengan 0 itu digambarkan gaya lintangnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ada triknya nih, ya. Untuk bagaimana mengetahui. Jadi pertanyaannya adalah cari dulu di mana. Jadi berarti untuk mencari ini maka yang penting adalah cari di mana, cari titik, ya. Cari titik di mana gaya lintang GL sama dengan 0. Ya. Nah, karena disitulah, karena kemudian titik itulah di mana momen maksimum sama dengan 0. Nah, kalau udah dapat titik itu, maka cari momen maksimum. Momen maksimum sama dengan 0. Di mana momen saja. Titik itulah di mana momen maksimum berada. Gitu ya, baru nanti mencari, hitung besar momen pada titik tersebut. Nah, itulah momen maksimumnya di titik tersebut. Momen maksimum. Nah, oke ya, prosedurnya gitu. Nah, sekarang cari titik di mana gaya lintang sama dengan 0. Nah, prinsipnya di sini. Menghitung gaya lintang sama dengan 0 itu, ya kan? Kalau kalian pahami baik-baik yang diajarkan di konstruksi beton atau di mekanika teknik, ya, bahwa gaya lintang sama dengan 0 itu bisa ditinjau tariknya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Menggambarkan gaya lintang gitu kan ya, dari kiri atau dari kanan. Ya. Nah, yang maksudnya gaya lintang sama dengan 0 di sini itu adalah di mana, ya, di situ ada peralihan. Jadi bukan kayak gini ya, saya ini kan kalian. Saya udah bilang. Nah, kalau gini, di sini ada beban merata. Ya.
katakan ada reaksi A, ada reaksi B, ya kan? Nah, gaya lintangnya, ya, lihat di sini, naik ke atas, ya, kemudian dikurangin beban merata, lama-lama makin besar. Nah, kemudian dari sini naik ke atas, nah, gitu, ya. Nah, kalian lihat kan ya, nah, gaya lintang sama dengan 0 itu ada di sini. Berarti momen maksimum ada di sini, makanya momen maksimumnya kan gambarnya begini. Nah, ini momen maksimum. Ya, sekarang bagaimana yang cantilever? Bukannya cantilever, balok menjulur. Ini. Nah, ini kan begini. Ya, ini adalah Q, adalah Q. Di sini ada RA, ini ada RB. Kalian tahu momen maksimum ada di mana? Ya. Nah, di sini ya. Dari sini adalah 0 kan ya. Gaya di ini kan turun ke bawah. Nah, berarti ya, berarti dia turun ke bawah. Kemudian ada RA naikin ke sana, ya. Kemudian turun lagi begini, naik lagi ke sini. Ya. Nah, itu kan gambar apa? Gaya lintang sama dengan apa? Gaya lintang kan? Bidang gaya lintang kan? Momen maksimum adanya di mana? Di sini. Nah, coba kita lihat momen maksimumnya seperti apa sih? Nah, kan gini. Nah, ini momen maksimum. Ya, gitu. Nah, ini yang kita cari. Ya. Bukannya momen maksimum ada di sini, walaupun gaya lintang nolnya ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita punya kasus begini kan. Kan kita punya balok menjulur ya. Bebannya begini. Bukannya merata, tapi adalah segi 3. Ya. Di sini ada beban, anggap aja nih reaksi ya kan ke atas ya. Nah, ada beban. Nah, di sini ada S kan gitu ya. Kemudian di sini ada titik A, titik B, titik C, dan di sini ada titik D. Gaya lintang kira-kira bagaimana? Perhatikan baik-baik di sini. Gaya lintang itu adanya, ya. Nah, biar saya ikutin konsep kamu dulu, ya. Bagaimana menghitung bidang gaya lintang. Ya. Bidang gaya lintang, karena ini gayanya turun, maka dia akan turun begini. Ya. Kemudian dia naik kemari, ada gaya S. Ya. Kemudian di sini, ya, dikurangin, ya, ini ke bawah, ya, bisa begini, ya. Nah, bisa begini,
ya. Kemudian di sini, kemudian ini bisa begini, kan gitu ya. Berarti gaya lintangnya sama dengan di sini. Ya. Atau bisa juga kalau S-nya gede gini, ya, bisa begini. Dan naik sini. Kan gitu ya. Nah, bisa di sini. Ya. Nah, jadi kalau saya ini bisa di titik E atau bisa di titik F. Nah, supaya kita nggak menghitung ini gaya lintang, nggak menebak-nebak E-nya apakah di E atau di F, ya, maka ada cara. Caranya adalah gimana? Ada yang tahu nggak? Hmm? Ini kalau ini berarti kamu harus mengasumsikan kalau di titik E, ya kamu cari gaya lintangnya di titik E benar nggak? Nanti kalau salah, kalian hitung lagi. Oh, di titik F, ya baru kalian hitung lagi di mana F-nya itu. Ya, ini kan belum diketahui ini jaraknya. Nah, ini kan kalau di titik E berarti kita harus asumsikan. Nah, ini misalkan, ini harus kita cari kan. Kalau misalnya di titik ini, ya, kita harus tahu berapa jaraknya. Kan gitu. Supaya kita bisa menghitung momen maksimumnya. Apakah momen maksimum itu ada di titik E atau di titik F. Ya. Nah, caranya ya supaya kalian nggak mencoba-coba ya. Nah, saya kasih trik nih ya. Caranya adalah saya gambar ulang lagi. Ya. Kalau ini adalah seperti ini. Nah, ini itu ya. Kemudian ini gini dan ini begini. Gini ya. Ini gaya tekanan tanah aktif. Ini adalah tekanan tanah pasif. Itu ya. Sekali lagi saya gambarkan. Ini titik A. Ini titik B. Ini C. Ini titik D. Oke. Nah, kemudian di sini titik. Nah, ini ada S. Ya. Nah, caranya adalah yang paling simpel. Apakah momen maksimum itu berada antara D dan B atau antara B dan C? Nah, tadi kan di sini kan, kalau antara D dan B, ya kasusnya adalah seperti ini, ya titik E. Ya, tapi kalau dia berada antara B dan C, itu adalah titik F. Nah, supaya kita nggak mencoba satu persatu, ya langsung bisa tahu apakah antara D dan B atau B dan C, caranya adalah ya itu membandingkan antara ini dia ya, titik B ini ya, ya. Kalian hitung luasan segitiga ini. Luasan segitiga ini. Saya boleh. Luasan segitiga ini. Oke. Nah, luasan segitiga ini itu tidak lain adalah apa?
adalah apa? PAH, ya, tekanan tanah aktif komponen horizontal antara A dan B. Gitu. Ya. Sedangkan yang ini adalah sebagai P kecil tekanan tanah pada titik B. Ya. S ini kan diketahui. S diketahui. Ya. Nah, kalian hitung. PAH AB sama dengan kelas segitiga itu adalah setengah, ya kan? Kali apa? Kali alasnya PAH di titik B dikali panjang alasnya adalah H. Ya. Dapat ya, diketahui semuanya kan? Sedangkan PAHB ini adalah KAH gamma kali H. Gitu. Kan jarak antara A dan B itu H kan? Oke. Nah, sekarang bandingkan ya antara nilai PAHB ini ya, itu dengan S. Nah, jadi ada kasus, ada 3 kemungkinan. Kalau ternyata S sama dengan PAH-AB, ya, artinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, ya, berarti di titik B, ini gaya lintangnya sama dengan 0. Berarti gaya lintang di titik 0, di titik B. Ya. Gitu. Nah, berarti maksimum momen maksimum di titik B. Oke. Kalau yang kedua, kalau S-nya lebih besar dari PAH-AB, gaya lintangnya di mana? S-nya lebih besar nih. Ya. Dengan PAH-AB. Berarti PAH-nya kita geser ke kanan supaya tambah besar sehingga bisa sama dengan S. Artinya gaya lintang ini ya berada antara B dan C. Nah, ya. Ini adalah yang kita gambarkan di atas adalah momen maksimum berada di titik apa tuh? F ya. Nanti kita cari. Saya kan mengasumsikan titik F ya. Nah, ini. Jadi kondisinya adalah seperti ini. Ya kan? Supaya tadi ya kita tarik ke sini supaya nilai yang atas ini nih ya itu sama dengan S. Karena tadi dikatakan S-nya lebih besar. Berarti ininya masih lebih kecil, ya. Tapi kalau yang ketiga, kalau S-nya ternyata lebih kecil dari PAH-AB, maka gaya lintang berada antara bukan antara A,
berarti antara D dan B. Ini dia. Ini kan antara A dan B. Karena antara D dan B. Karena antara A dan D ini tidak terjadi gaya lintang karena gayanya itu searah ya, hanya ke bawah ya, tidak ada yang perpotongan seperti ini. Ya. Jadi antara D dan B. Antara D dan B. Maka ya, momen maksimum berada di titik E. Nah, sekarang kita cari. Kalau yang kasus 1 udah ketahuan di titik B, maka kita bisa mencari maksimumnya adalah momen maksimumnya sama dengan, nah, kalian mau hitungnya dari atas atau dari kiri atau dari kanan? Saya lebih senang dari kiri. Sehingga kita udah ketahuan momen maksimum adalah momen di titik B, MB. Sama dengan, kita lihat, yang sebelah kiri itu ada S dan ada PAH-AB. Berarti S, gayanya dikali jaraknya apa? Jarak dari D ke B itu adalah H minus YS. Ya. H minus YS, jarak jangkar. Dikurang gaya yang berlawanan, PAH-AB sama dikali jaraknya, ya di sini 1/3. Ya kan jarak dari B itu titik beratnya adalah 1/3 dari H. Ya, dapat. Nah, berapa? Ya. Nah, tapi kalau yang kasus kedua, ya kita cari dulu F itu. Ya, mencari F itu adalah ya di sini. Bagaimana mencari F? Ya tadi. Berarti ya titik F berarti ya, nah, kita samain S harus sama dengan PAH dari A ke F gitu ya. Nah, PAH AF ini sama dengan luasan segitiga. Ya. Luasan segitiga itu sama dengan setengah ya, PAH. Ini alasnya, A tingginya. PAH di titik F yang kita belum tahu ya. Yaitu dikali, ya, lihat di sini. Kita kan mau mencari X nih ya. Mencari X-nya F ya. Misalkan ini cari X F ya. Nah, untuk mudahnya berarti H ditambah ya, alasnya adalah H ditambah XF ya. Kan begitu ya. Sedangkan ini ya PAHF adalah KAH gamma kali jaraknya adalah H plus F. H plus XF ya. Kali H plus XF. Nah, dari persamaan ini, makanya nanti kalian akan dapat nilai XF. Ya. Berapa? Gitu. XF ini adalah jarak titik F ke titik B. Kan ini itu. Ya, ini dia. Dari titik B ke
titik F. Gitu kan ya? Nah, sehingga kalau udah dapat XF, berarti kalian bisa mencari momen maksimum itu adalah momen di titik F. Sama dengan, ya udah tinggal dihitung aja S dikali jaraknya S itu adalah ke F, dari titik D ke F adalah H dikurang YS, ya kan? Dikali H dikurang YS ditambah XF. Kemudian dikurang gaya PHAAF. PAHAF. Nah, PAHAF adalah sepertiganya kan? Sepertiga dari jarak A ke F. Jarak A ke F itu adalah dari A ke F sepertiga A ke F itu H plus XF. Nah, semuanya udah diketahui. S kan udah memang dari awal diketahui. H diketahui. YS sudah diketahui. XF tadi sudah dicari sebelumnya. PHAAF nih, ya kan? Rumus ini nih, ya, yaitu XF-nya diketahui berarti PHAF kan diketahui, ya kan? H diketahui, F diketahui, maka kita akan dapat momen maksimum di titik F. Ya, jadi momen maksimum itu terjadi di titik F. Begitu. Ya, nah sekarang analog. Analog dengan kasus yang 3. Kasus 3 bagaimana? Ini kasus 3 ya analog lah. Ya. S itu sama dengan PAH AE. Nah, kan gitu. Ya, kasus 3 kan momen maksimumnya di titik E, berarti nilai S itu harus sama dengan PAH dari A ke E. Nah, analog lagi, saya lihat di sini ya. Nah, PAH itu rumusnya adalah luas segitiga setengah PAH kecil di titik E. Nah, dikali jarak A ke E. Kalau ini kita sebutnya adalah XE, ya, gitu. XE berarti jarak A ke E adalah YS plus XE, ya kan? Ya. Sedangkan PAHE tidak lain adalah KAH kali gamma kali ini YS plus XE. Begitu. Oke. Nah, kalau udah begini, nanti kita akan dari persamaan ini dapat XE sama dengan titik-titik, ya. Dapat XE. Kalau udah XE dapat, berarti kita cari momen maksimum. Momen maksimum itu sama dengan momen di titik E. Sama dengan, ya kita lihat, S dikali jaraknya ke titik E. Lihat lagi ya gambarnya. Ya, S jaraknya ke titik E tinggal dikali XF. Dikali
XE, XE, ya. Kemudian dikurang PAHAE, ya, PAHAE jaraknya adalah sepertiga jarak dari A ke E. Karena tekanan tanah itu awalnya selalu dari titik A. A ke E itu adalah YS plus XE. Sepertiga YS plus XE. Ya, dapat ya momen maksimum. Oke. Begitu. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau udah momen maksimum tadi kan saya udah jelaskan ya, yaitu bagaimana mencari dimensi dari titik dari turap tersebut. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi sekali lagi ya, saya sedikit ulang ya, yaitu bahwa perbedaan antara tekanan tanah aktif antara turap cantilever dengan turap berjangkar ya, bisa kalian lihat di sini ya. Perbedaannya adalah dari sistem statikanya atau mekanika tekniknya ya. Kalau turap cantilever ya kan ujungnya harus terjepit, makanya harus dikalikan 1,2 kali Z ya, karena kita menghitungnya melalui mekanisme sampai Z, di mana titik C itu ya, kedalaman sampai Z itu titik di ujung di bawah dasar turap itu ya masih bebas. Nah, sedangkan kalau dengan turap ya itu boleh di titik C ini bebas ya, karena kita ada tumpuan satu lagi ya di turap di jangkar ya. Jangkar ini ya bisa dianggap ya merupakan tumpuan, sehingga di sini bebas, di titik C bebas tidak jadi masalah, sehingga kedalaman turap cukup sampai di titik C saja ini ya, atau sampai pada kedalaman Z, maka T-nya sama dengan Z. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah perhitungannya sama untuk mencari Z-nya ya, dengan menggunakan dua persamaan sigma V sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0 ya. Nah, cara sederhana untuk menyelesaikan persamaan matematisnya ya, itu sebaiknya kalau di turap cantilever ya kita langsung mencari sigma momen di titik C sama dengan 0 ya kan, karena di situ berada C, sehingga kita bisa langsung mengeliminir. Karena cara kalau kalian belajar matematik ya di SMA, dalam mengeliminir ada cara mengeliminasi istilahnya ya gitu kan. Nah, ini salah satu cara kita eliminir ya satu yang tidak diketahuinya C ya kan. Sehingga kita mulai menghitungnya di momen di titik C sama dengan 0. Sedangkan kalau di turap cantilever ya kan, karena kita mau mengeliminir gaya S, maka kita menggunakan sigma momen di titik D ya sama dengan 0. Sehingga kita langsung bisa memperoleh nilai Z ya dari persamaan pangkat tiganya ya. Sehingga kalau udah dapat nilai Z ya kan, baru kita masukkan ke sigma V sama dengan 0, sehingga kita sehingga kita dapat nilai S. Ini dia ya. Ini dia ya, dapat S ya. Nah, kalau sudah dapat itu ya, S ini ya nanti kita gunakan untuk merencanakan jangkar, sedangkan Z ini adalah merupakan kedalaman turap ya, T ya, jadi T sama dengan Z. Kemudian untuk menghitung momen maksimum ya, nah itu ternyata momen maksimum itu ada dua kemungkinan, antara D dan B atau antara B dan C ya. Supaya kita
tidak mencoba-coba ya keduanya, ya makanya kita menggunakan strategi dengan membandingkan ya nilai PAH dari A ke B ya itu dengan nilai S. Nah, kalau misalkan nilai S-nya sama dengan PAH dari A titik B dari A ke B ya maka gaya lintang ya itu berada di titik B. Nah, kalau di titik B ini kita bisa langsung cari momen maksimumnya. Karena titik B lokasinya sudah diketahui. Tapi kalau misalkan nilai S-nya lebih besar dari PAH-AB ya atau tekanan tanah dari titik A ke titik B ya, maka gaya lintangnya sama dengan 0 ya, berada antara B dan mungkin saya perjelas lagi dulu di sini ya, supaya kalian jadi gaya lintang sama dengan 0 di titik B. Ini gaya lintang sama dengan 0 berada antara B dan gaya lintang sama dengan 0 maksudnya gitu ya, berada antara D dan B. Nah, ya kalau misalkan S-nya lebih besar dari PAH-AB, maka gaya lintangnya berada antara B dan C. Tapi kalau gaya lintangnya kalau S-nya lebih kecil dari PAH-AB, maka gaya lintangnya berada antara D dan B. Nah, sehingga dari menghitung perbandingan ini, ya kan, kalian sudah bisa memperkirakan kasusnya di mana, di 1, di 2, atau di 3, ya, sehingga kalian langsung menghitung momen maksimumnya, ya, seperti itu. Baik, dari saya demikian, ya, ada yang ingin ditanyakan ya, saya stop share screen-nya. Ya. Mudah-mudahan itu memberi gambaran ya, kepada kalian bagaimana menghitung atau merencanakan turap berjangkar. Nah, saya nggak ajarkan turap berjangkar banyak, ini hanya berjangkar satu ya, karena kalau berjangkar banyak kita tidak bisa kita tidak bisa menyelesaikan persamaan pangkat persamaannya itu banyak ya. Jadi bukan pangkat 3, kita tidak bisa menyelesaikannya secara coba-coba ya, gitu. Tapi mekanika tanahnya yang lebih sulit ya, mekanika tekniknya, karena itu seperti rumus kalau kalian lihat balok menerus ya, jadinya balok menerus ya. Kalau tadi masih kita sederhanakan menjadi balok sederhana atau balok menjulur kan gitu ya, balok menjulur sebenarnya. Tapi kalau berjangkar banyak ya, itu balok menerus ya. Nah, balok menerus ini ya, nah tentunya ya itu diperlukan perhitungan yang statis tak tentu ya. Kalian udah belajar ya dari ini. Bagaimana susahnya statis tak tentu ya kalau kita lakukan secara manual ya. Itu harus menggunakan suatu aplikasi ya dengan menggunakan sistem finite element dan sebagainya. Ya banyak metode yang digunakan. Oleh karena itu saya nggak ajarkan turap berjangkar banyak ya. Itu cukup hanya berjangkar satu saja yang saya ajarkan ke kalian ya. Baik, gimana, ada yang ingin ditanyakan ya? Baik, kalau tidak ada, saya lihat di jam komputer saya sudah tepat jam 10 ya. Untuk teorinya, untuk penjelasan dari saya cukupkan. Waktu yang lainnya saya serahkan ke kalian untuk digunakan untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya ya. Nah, untuk latihan soal yang cantilever itu sengaja saya beri waktu kalian masih 1 minggu pengumpulannya sampai sampai hari Minggu depan ya. Gitu. Sedangkan untuk yang sekarang pun ya itu saya berikan untuk mengumpulkan latihan soalnya itu adalah minggu depan juga ya, seperti itu ya, karena kemarin kayaknya saya terlupa untuk membuat
menu ya untuk pengumpulan ya. Nah, jadi saya masih kasih waktu ya 1 minggu lagi. Tapi bagi yang sudah mengerjakan ya silahkan bisa dikumpulkan ya. Baik. Kemudian terkait hasil-hasil kalian belajar individu maupun kelompok ya, itu saya update, saya infokan ke kalian terkait pengumpulannya, siapa yang sudah ngumpul ya dan siapa yang belum ya. Itu nah itu untuk jadi perhatian kalian ya, kalian bisa ini. Seandainya ada kekeliruan ya, saya update misalkan gitu kan, kalian sudah mengumpulkan tapi kalian tidak mengumpulkan, tolong japri saya aja. Nah, nanti biar jadi saya telusuri ya gitu, karena mungkin saja ada kesalahan di e-learningnya ya gitu. Nah, tapi saya cek satu persatu. Baik, sekali lagi saya tanyakan, masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Iya, Hasbi. Untuk yang tadi, yang mencari gaya lintang sama dengan 0 yang di titik F, itu nggak dipakai yang PPH-nya, Pak. Kan dia udah masuk ke daerah BC. Oh, iya. Bagus ya, berarti kamu perhatikan baik-baik ya. Ya, saya agak keliru di situ ya, terlupakan. Ya, kalau di F ya kan, berarti ada S di apa? Nah, coba saya ini kan lagi benar ya. Ini dia di titik F. Mana dia? Nah, yang kasus 2 berarti ya. Nah, berarti di sini adalah S sama dengan ya, atau di sini bisa dimunculkan. Nah, di sini ya tambahkan ya. PPH bintang dari titik B ke F. Begitu? Oh, saya share screen dulu ya, maaf ya. Belum saya share screen ya. Oke. Coba perhatikan. Berarti di sini ya. Ini ada tambahan ini ya. Udah bisa lihat belum? Halo? Pak. Udah ya? Oke. Nah, kalau udah, nah ini saya tambahkan ini tadi ya yang diingatkan oleh Hasbi ya. Ya. Jadi di persamaan ini ya. Jadi kalau supaya gaya lintang sama dengan 0 itu adalah S ditambah PPH bintang B ke F ya. Ini dia yang terlupakan ya. Yang mana dia? Ini dia ya, di sini nih. Ya, yang ini yang tadi terlupakan ya. Nah, yang kecil ini. Oke. Ini adalah PPH absen besar ya. Ini. Nah, begini ya. Ini sehingga oke, saya lanjutkan. Kalau misalkan ini ya berarti PPH BF ini adalah setengah PPH bintang dari di titik F gitu kan, dikali itu adalah tingginya, kemudian jaraknya ya itu adalah XF begitu ya. Sedangkan PPH bintang ini adalah KPH bintang dikali gamma kali XF begitu ya, sehingga nanti dapat FF. Nah, momen maksimumnya berarti di sini masih kurang S dikali sekian. Nah, di sini berarti masih kurang ditambah ya, di sini ditambah PPH bintang dari B ke F ya kan, dikali sepertiga XF
begitu ya. Nah, sama dengan gitu. Gitu ya Hasbi? Ya. Iya, Pak. Oke, ya terima kasih ya sudah diingatkan benar ya. Itu. Nah, jadi yang terpenting adalah ya tadi kalian lihat prinsipnya ya, gitu tadi. Ya, saya ajarkan kalian bagaimana cara tercepat untuk menghitung gaya lintang. Jadi kalian nggak perlu menggambarkan apa diagram gaya lintangnya ya kalau kalian sudah punya pemahaman yang seperti itu. Tapi emang ini butuh pemahaman ya gitu. Tapi pemahaman ini adalah pemahaman yang simpel ya menurut saya ya. Gitu. Oke, ada lagi ya. Tadi yang disampaikan oleh Hasbi ya itu sudah kita koreksi ya, kita tambahkan ya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Dibaca-baca lagi ya apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Tentunya kalian juga sudah mencatat. Coba dibandingkan lagi dengan yang di buku ya. Begitu. Tapi prinsipnya adalah ya di buku kayaknya agak sulit dipahami kalau prinsip seperti itu ya. Itu. Nah, untuk itu kalian pahami apa yang tadi saya sudah ceritakan ya. Baik, kalau demikian mungkin saya tutup pertemuan kali ini ya. Tolong semua kameranya di-on-kan supaya saya bisa membuat dokumentasi ya kehadiran kalian.